Yo, guys. Kali ini kita akan melanjutkan Kafka Zang Godzilla jadi-jadian lagi guys ya. Setelah 5 juta abad tak dilanjut sedangkan para subscriber sudah menagih-nagih saya. AdSense mau Makanya guys ya, kalau begini gue kasih saran aja. Yang mau update kabar terbaru channel ini nih, buka aja nih IG saya karena di sana akan dikasih tahu bocoran update yang akan datang dan bocoran komik apa yang bakalan dibahas selanjutnya. Anjir, kok belibet ya. Gue nggak suruh kalian follow nih, tapi kalau kalian emang mau kabar terupdate, langsung aja tekan tuh tombol follow. Link IG ada di deskripsi dan cukup aja bacotnya, langsung aja yuk. Kita mulai. Cerita dibuka dengan memperlihatkan Kafka yang mulai melepaskan kekuatan armor serat keju miliknya. Tak disangka, Kafka pun dapat melepaskan kekuatan baju tersebut dan kekuatannya pun meningkat drastis. Tapi bogeng, ya alhasil dia pun dimarahi oleh Kiko. Oh ya, dari sini saya akan manggil nama-nama karakter sebelumnya dengan nama yang cocok sama mereka supaya enak dikit lah, kecuali nama si MC kita gitu. Di sisi lain, anggota tim yang lainnya hampir saja diserang oleh kaiju. Tapi untung, Kiko langsung menolongnya. Dan sudah pasti, kaiju itu pun mokat seketika karena serangan dari Kiko. Setelah itu, Kafka pun langsung memuji kehebatan dari Kiko yang dapat melindungi anggota timnya dengan baik. Di sisi lain, Haru berhasil memburu monster atau si kaiju ini yang sedang berusaha keluar dari zona yang dia awasi. Saat itu, dia mencoba melihat kondisi Reno, tapi dia pun langsung kaget karena Reno ternyata memburu kaiju yang ukurannya 3 kali lipat dari yang dia buru. Bahkan, Reno melakukan itu sendirian. Sontak, karena melihat itu, dia pun tertekan karena mulai merasa bahwa dirinya akan dilewati oleh orang yang dianggap sebagai rivalnya. Di sisi lain, Ichi dan Aoi juga mulai memburu banyak kaiju di zona mereka, tentu saja dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai membuat para senior mereka sangat takjub dengan kehebatan Ichi dan Aoi. Cerita pun berlanjut pada Kafka yang terus-menerus melihat laporan pemusnahan kaiju yang diselesaikan oleh teman-temannya. Sedangkan dirinya cuma menjadi beban tim saja saat ini. Awah, beban bedah si Kafka ini. Setelah itu, dengan tiba-tiba dia pun melihat mayat kaiju di sampingnya. Dan karena itu, dia mengingat bahwa semua orang saat ini tidak mengetahui titik vital atau daerah kelemahan kaiju yang akan membuat perburuan ini tidak efisien. Sontak, Kafka pun sadar kalau saat ini kesempatannya untuk menggunakan keahlian yang dimilikinya untuk bertempur. Saat itu, Kafka pun mulai membongkar mayat kaiju dan mencari kelemahannya. Dan tak berselang lama, akhirnya dia pun menemukan kelemahan para kaiju ini, dan itu terletak di belakang leher para kaiju. Informasi itu tentu saja langsung disampaikan pada Hosina, agar bisa disebarkan kepada anggota yang lain. Dan karena informasi yang sangat berguna yang diberikan oleh Kafka, Hosina pun memujinya karena dapat menemukan informasi mengenai jenis kaiju ini dengan cepat. Karena mendengar itu, Kafka pun bangga karena dirinya dapat berguna bagi pasukan pertahanan. Jadi, dia akan berusaha lagi agar bisa sampai ke sisi Mina. Dan dengan tiba-tiba, dia pun mendengar suara yang sangat keras berasal dari gedung di belakangnya. Ternyata, suara tersebut berasal dari Mina yang sedang menembak kaiju raksasa dengan senjata besar miliknya. Dan karena melihat hal itu, Kafka pun sadar bahwa inilah kekuatan orang yang ingin dia samai dan betapa dahsyatnya kekuatan orang itu. Beberapa tembakan pun diluncurkan oleh Mina dengan senjata plasma itu. Tentu saja hal tersebut membuat sang kaiju berlubang-lubang dan mokat seketika. Di sisi lain, Kafka hanya bisa melihat kekuatan dahsyat milik Mina dari tempatnya saat itu. Tetapi, Kafka dengan tekadnya yang kuat bukannya menyerah, tapi malah semakin bersemangat untuk dapat berdiri di sisi Mina. Sementara itu, datanglah wakil Kapten Hosina untuk menyapa sekaligus mengejek Kafka mengenai kekuatan seorang Mina yang sangat besar, sedangkan dia, ya, beban gitu loh. Karena kesal,
Kafka pun bertanya apakah Hosina bisa sekuat Mina dan menggunakan senjata sebesar itu. Hosina pun menjawab bahwa dia tak bisa memakai senjata sebesar itu karena tingkat pelepasan miliknya terlalu rendah. Tetapi, untuk kaiju berukuran sedang dan kecil, Hosina yakin kalau dia lebih unggul dari Mina karena dia menggunakan Twin Blade yang hampir mirip dengan katana. Atau bisa dibilang Nitoryu lah, anjay. Lalu, secara tiba-tiba pembicaraan mereka pun terpotong karena Hosina mendapatkan informasi bahwa event utama pembasmian ini akan segera dimulai karena para kaiju susulan akan segera berhamburan. Di sini, tim pemantau mengatakan kalau para anak baru sudah terlalu letih karena pertarungan sebelumnya, jadi akan gawat kalau ini dilanjutkan oleh mereka. Hosina pun berkata bahwa ini memang misi yang sangat-sangatlah berat, tapi jika mereka berhasil, maka mereka akan bertambah kuat. Karena mereka harus melewati tembok pemisah, yaitu tingkat pelepasan 30%. Dan untuk saat ini, hanya Kikoru Shinomiya lah yang berhasil. Namun, Hosina juga merasakan firasat yang kuat yang berasal dari Ichikawa Reno, yang kemungkinan bisa melewati tembok itu. Di sisi lain, Haru bertanya-tanya mengapa dirinya yang seberbakat ini tak dapat menyaingi Reno. Setelah itu, Reno lalu berkata pada Haru bahwa mereka harus kembali ke lini depan karena sudah diperintahkan. Dan saat mereka akan kembali ke lini depan, mereka pun tiba-tiba bertemu dengan salah satu anggota pasukan pembersih yang ternyata merupakan kaiju nomor 9 yang sedang menyamar. Dalam situasi itu, sudah pasti Reno sangat terkejut karena garis depan bukanlah tempat untuk pasukan pembersih. Tapi dengan tiba-tiba, kaiju nomor 9 lalu berdiri dan menunjuk tepat ke arah Haru saat itu. Dan dengan tiba-tiba, tubuh Haru pun langsung saja berlubang saat itu juga. Haru tentu saja sangat merasa kesakitan dan terjatuh karena luka itu sangat dalam dan hampir saja membunuhnya karena lubang tersebut tepat di atas jantungnya. Reno yang melihat itu lalu sangat yakin kalau orang yang di depannya merupakan kaiju humanoid lainnya. Dan ya, sudah pasti tebakannya sangat tepat karena orang itu langsung berubah di depan mata mereka. Kaiju nomor 9 kemudian berkata kalau dia perlu membawa pulang sampel, dan itu adalah orang yang ada di depan matanya, yaitu Haru dan Reno. Karena Reno merasakan sebuah ancaman, dengan cepat dia pun berusaha menghubungi ketua peletonnya untuk meminta bantuan. Tapi sayang sekali, karena kaiju nomor 9 ternyata telah menutup jalur komunikasi radio memakai kekuatannya. Seketika, Reno pun terkena tembakan kaiju nomor 9. Tapi tentu saja, itu tidak hanya satu kali. Dia juga terkena tembakan susulan, tepat di pahanya yang langsung merobek daging dan kulitnya. Di sisi lain, kaiju nomor 9 merasa aneh, karena dari tadi tembakannya malah meleset terus. Sontak, dengan cepat dia pun tahu bahwa Reno ternyata dapat melihat lintasan tembakan miliknya dan dapat menghindarinya. Dan seperti dugaannya, Reno ternyata dapat menghindari tembakan kaiju nomor 9 dengan sangat-sangat sempurna. Namun tak sampai di situ saja, tak hanya dapat menghindari itu, Reno juga dapat menyelamatkan Haru yang hampir terkena headshot saat itu. Dengan cepat, Reno pun menyuruh Haru untuk pergi dan segera meminta bantuan. Karena tak punya pilihan lain, Haru pun dengan berat hati langsung lari dari situ. Di situasi ini, sudah pasti Reno merasa takut dan ketar-ketir karena Kiko saja kalah melawan kaiju ini. Tapi dia mengingat kembali seperti apa kehormatan dan tugas seorang pembasmi kaiju yang telah ditunjukkan oleh Kafka. Karena hal tersebut, Reno pun bertekad ingin melakukan hal yang pernah Kafka ajarkan kepadanya, yaitu tugas sejati seorang pembasmi kaiju. Reno pun dengan GG-nya langsung melakukan buy one dengan kaiju nomor 9. Tapi sayangnya, Reno masihlah kalah dalam hal mekanik, makro, dan mikro. Dikarenakan, dia tak tahu banyak informasi soal kaiju nomor 9, yang tentu saja akan berdampak sangat buruk dan dapat mengantarkannya ke alam baka. Tapi tak disangka-sangka, ternyata Haru malah kembali dan menyelamatkan Reno yang hampir saja tutup usia di part 3.
Karena menyelamatkan Reno, Haru mendapatkan luka yang cukup parah di bagian perutnya. Reno pun bertanya, kenapa Haru tak lari saja dari sini? Haru pun berkata, kalau dia sudah mengirim suar untuk mengirimkan sinyal. Namun, dengan tiba-tiba, Kaiju nomor 9 lalu menyela dan berkata, kalau hal itu percuma saja, karena wilayah ini merupakan domain miliknya. Di sini, Haru sudah menduga hal itu, jadi pilihan terakhir mereka adalah melakukan adu mekanik dengan Kaiju nomor 9. Sontak, mereka berdua pun langsung melaksanakan rencana adu mekanik tersebut. Dan singkat cerita, rencana mereka pun berhasil, dan Reno mendaratkan tembakan telak ke arah Kaiju nomor 9. Tapi, sayang sayang sekali, Kaiju nomor 9 ternyata mekaniknya lebih jago, karena dengan cepat, dia bisa membeli immortal dan dapat menghindari semua serangan itu. Anjir, kok ML ini? Sorry guys. Dan dengan cepat, Kaiju nomor 9 lalu melubangi tubuh Reno yang sangat dekat dengannya saat itu juga. Di sisi lain, Oshina dan Kafka mendapat kabar terbaru kalau Haru dan Reno sudah menghilang dan tak bisa dideteksi. Di sini, Kafka langsung sadar kalau ini merupakan tanda kemunculan Kaiju nomor 9. Kiko pun berkata kalau dia juga merasakan hal yang sama, bahwa ini memang kemunculan dari Kaiju nomor 9. Cerita pun berlanjut pada kondisi Reno yang sudah sangat sekarat. Di sisi lain, Haru masih berusaha menghentikan Kaiju nomor 9 dengan susah payah. Tapi, hal itu tak berpengaruh padanya, karena semua serangan Haru dapat dihentikan dengan sangat mudah oleh Kaiju nomor 9. Dan bahkan, serangan tersebut dibalas oleh Kaiju nomor 9 dengan lebih mudahnya. Tiba-tiba, dia pun melihat kalau Reno masih bergerak. Jadi, dia langsung berjalan ke arah Reno dan menembak-nembak Reno yang sudah terbaring lesu di tanah saat itu. Di sisi lain, Haru pun berusaha menghentikan Kaiju nomor 9 sebelum Reno menemui ajalnya di part 3. Tapi sayangnya, hal itu langsung digagalkan oleh Kaiju nomor 9 dengan mudahnya. Sontak, dia pun terjatuh karena sudah tak bisa melakukan apapun saat itu, dan dia hanya bisa berdoa dan berharap agar seseorang atau siapapun itu dapat menyelamatkan temannya yang sebentar lagi akan mokat. Dan tanpa diduga, Kafka pun muncul dengan aura yang sangat-sangat mencekam, dan tanpa basa-basi langsung memukul Kaiju nomor 9 hingga memisahkan kepala dan tubuhnya begitu saja. Kafka pun meminta maaf pada Reno karena keterlambatannya. Kafka kemudian langsung mengangkat Reno dan berniat membawanya ke tempat yang lebih aman. Kaiju nomor 9 yang melihat Kafka kemudian langsung tahu bahwa Kafka adalah Hakaiju atau Kaiju nomor 8 yang dibicarakan oleh masyarakat. Kafka pun tak memedulikannya dan meletakkan Reno di tempat yang aman selagi dia menghentikan pendarahan di tubuhnya. Setelah itu, Kafka pun kembali ke hadapan Kaiju nomor 9 dengan penuh amarah dan niat membunuh. Tapi dengan liciknya, Kaiju nomor 9 menyerang Kafka saat Kafka tak siap dan itu melukai tubuh Kafka. Tapi, karena dia merasa itu belum mempan, dia pun menambah jumlah senjatanya hingga sangat-sangat banyak. Di sisi lain, bukannya kesakitan, Kafka merasa sangat marah karena tahu bahwa sedari tadi Kaiju nomor 9 menembakkan benda itu pada teman-temannya. Tapi, Kaiju nomor 9 tak mendengarnya dan langsung menembakkan seluruh senjatanya ke arah Kafka. Di sini, Kafka nampak sangat-sangat santai, lalu membuka mulutnya dan berteriak sekuat tenaga. Disinilah terlihat betapa overpowernya seorang Kafka sebenarnya. Lalu, dengan sekejap mata, Kafka lalu langsung muncul ke depan Kaiju nomor 9 dan tanpa basa-basi langsung mengaktifkan mode seriusnya dan memukul Kaiju nomor 9 sehingga membuat tubuhnya terkoyak-koyak, sehingga membuat inti tubuh Kaiju nomor 9 langsung terlihat begitu saja. Dan itu juga artinya kalau Kaiju nomor 9 akan segera menemui ajalnya. Tapi tiba-tiba, sebelum Kafka akan menghancurkan inti itu, datanglah beberapa prajurit pengganggu yang langsung mengganggu Kafka saat itu. Sontak,
Karena Kafka terdistrek oleh para prajurit tadi, Kaiju nomor 9 lalu lolos dari ajalnya. Yah, udahlah. Karena kepintarannya, Kaiju nomor 9 lalu menembak ke arah para prajurit. Dan seperti yang kita duga, tembakan itu pasti dihalangi oleh Kafka. Dan seketika itu, Kaiju nomor 9 pun langsung menghilang bak ditelan bumi. Sontak, karena menyadari kalau pasukan pembasmi akan segera datang, dia pun langsung melarikan diri karena tugasnya juga sudah selesai, walaupun Kaiju nomor 9 berhasil lolos. Kafka pun masuk ke dalam sebuah gang yang sepi untuk berubah kembali menjadi bentuk manusia, karena tidak ada drone maupun prajurit di sekitar situ. Tapi tiba-tiba, datanglah Hosina yang langsung mencegah Kafka agar tak kabur. By the way, si Hosina ini belum tahu kalau Kaiju nomor 8 itu si Kafka. Hosina lalu langsung melaporkan pada anggota yang lain kalau sekarang dia telah bertemu dengan Kaiju nomor 8 yang selama ini mereka cari-cari. Hosina pun menduga kalau Kaiju nomor 8 atau si Kafka ini merupakan Kaiju yang menghajar Reno dan juga Haru tadi. Dan dengan tiba-tiba, Hosina pun langsung muncul di depan Kafka dan berniat mencincangnya. Tapi untung saja, Kafka dapat menghindari serangan tersebut. Mereka berdua pun langsung adu mekanik. Tapi di sini, Kafka hanya menghindari Hosina saja dan tak membalas serangannya. Kafka yang melihat Hosina saat itu, lalu sadar kalau Hosina memang sudah terbiasa melawan Kaiju ukuran sedang dan kecil. Karena kekuatan Hosina saat ini memang sudah bukan main. Dan karena menyadari hal tersebut, maka dia harus bertarung dengan serius agar dia tak mokat di sini. Di sisi lain, Hosina lalu meminta izin untuk menghilangkan limit, dan itu pun disetujui. Ternyata, tingkat pelepasan kekuatan dari Hosina telah mencapai 92%, dan dari dulu itu sudah ditahan karena ya dilarang untuk menggunakan kekuatan penuhnya gitu. Dan itu juga artinya sekarang dia akan menggunakan seluruh kekuatan penuhnya. Di sisi lain, semua orang tak terkecuali Kafka langsung merasakan firasat buruk. Kafka pun berpikir jika dia melawan dan meninju Hosina, ada kemungkinan Hosina akan hancur lebur seperti Kaiju nomor 9 tadi. Jadi, dia ragu untuk menyerang Hosina. Tapi, karena dia menghayal, Hosina langsung menebas badannya dengan tebasan diagonal. Sontak, Kafka pun sadar kalau dirinya tak bisa menahan diri jika melawan Hosina. Dan mereka berdua pun adu mekanik seperti sedang buy one di XP Land. Sementara pertarungan itu berlangsung, Kafka malah melakukan kesalahan dan menyebabkan satu tangannya terpotong. Di sini, Kafka pun langsung menyembuhkan tangannya memakai kekuatan regenerasi super cepat miliknya. Tentu saja Hosina tak membiarkan Kafka melakukan itu. Jadi, dia dengan cepat langsung menyerang Kafka dengan kecepatan yang di luar nalar. Karena sudah sangat terdesak, Kafka pun terpaksa ambil resiko dan mulai serius, sehingga menyebabkan Hosina menyadari hal tersebut dan langsung mengambil jarak. Tapi, tak hanya itu saja, Hosina juga berencana memakai combo jurus terbaik miliknya. Kafka sadar bahwa serangan Hosina sudah pasti sangat berbahaya, tapi dia tak dapat mengelak dan membuat kakinya terpotong. Namun, serangan pertama Hosina ternyata hanyalah sebuah tipuan, karena dia mengincar inti milik Kafka dan langsung melayangkan tebasannya sehingga menembus semua pertahanan Kafka. Tapi, tak semudah itu Ferguso. Pedang Hosina pun dihentikan oleh Kafka. Dan karena Kafka melihat celah yang sangat-sangat besar, Kafka pun langsung menyerang ke arah Hosina dengan tinjunya. Namun, tinju itu diarahkan ke pedang yang menancap, bukan ke arah Hosina. Sontak, karena gelombang serangan Kafka yang sangat-sangat besar, Hosina pun terlempar ke belakang, dan dalam sekejap, Kafka pun berhasil lolos dari Hosina. Di situasi ini, Hosina merasa gagal karena telah membiarkan Kaiju nomor 8 yang sangat-sangat kuat itu berhasil lolos, walaupun dia telah mengerahkan kekuatan penuhnya saat melawan Kaiju itu. Cerita pun berlanjut pada Kafka yang sudah sangat babak belur karena melawan Hosina tadi. Di sini,
dia menyapa Kiko yang saat itu sedang beristirahat di atas kaiju. Karena melihat kondisi Kafka yang sangat babak belur, Kiko pun langsung membopongnya karena Kafka sedang dalam kondisi yang super duper lemah. Kafka pun berkata kalau sekarang ini dia harus pergi melihat kondisi Haru dan juga Reno. Jadi Kiko tak perlu mengkhawatirkannya. Karena melihat sifat sembrono Kafka, Kiko pun langsung memarahinya dan juga menjelaskan kalau Reno dan Haru sudah pasti aman sekarang. Jadi, Kafka harus lebih memperhatikan tubuhnya. Apalagi, anggota lain pasti akan merasa aneh melihat Kafka yang babak belur, padahal dia tak melakukan apapun tadi dan hanya menjadi beban gitu. Scene kemudian berpindah pada Hoshina yang memberitahu Mina kalau kaiju nomor 8 sangat-sangatlah kuat dan berpotensi menjadi mega kaiju. Tapi, di sisi lain, Hoshina terpikir kenapa kaiju nomor 8 tak membunuhnya, melainkan malah menghancurkan pedangnya saat itu. Sontak, Hoshina pun merasa lebih aneh karena melihat cara bertarung kaiju nomor 8 yang seakan-akan dirinya sedang bertarung melawan seorang manusia, bukanlah seorang kaiju. Tiba-tiba, Minalo berkata kalau dialah yang akan mengurus kaiju nomor 8 dari sini. Karena tak peduli kaiju jenis apapun itu, mereka semua harus tetap dimusnahkan. Sementara itu, Hoshina lalu mendapatkan sebuah laporan yang menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi pada Reno dan Haru, dan fakta bahwa kaiju yang menyerang mereka berdua ternyata merupakan kaiju nomor 9, dan dia juga bisa berubah menjadi seorang manusia. Sontak, Hoshina pun menjadi sangat kaget mendengar hal itu, karena selama ini, itu tak pernah terjadi. Cerita pun berlanjut pada Hoshina yang sedang meminta informasi kepada pasukan pembersih mengenai anggota yang dicurigai sebagai kaiju nomor 9 tersebut. Karena telah mendapatkan informasi yang cukup mendetail, Hoshina pun segera pergi dari tempat itu. Di sini, Hoshina pun berkata pada Mbak Kacamata bahwa informasi ini haruslah tetap dirahasiakan karena dapat menimbulkan kecemasan publik. Dan juga, yang terpenting dalam situasi sekarang ini, mereka semua harus segera menemukan orang jadi-jadian ini secepat mungkin, sebelum dia menimbulkan lebih banyak korban jiwa lagi. Scene kemudian berpindah pada kaiju nomor 9. Di sini, kaiju nomor 9 ternyata bertemu seseorang di tengah jalan. Kaiju nomor 9 lalu langsung mencoba untuk membunuh orang itu. Tapi, dia pun menahannya karena dia tak ingin menarik lebih banyak perhatian lagi. Tapi untuk berjaga-jaga, kaiju nomor 9 pun berencana untuk mengubah wajahnya saja. Dan ya, dia pun melahap orang tersebut dan berhasil mengubah wajahnya agar menyusahkan para pembasmi dalam mencarinya. Di sisi lain, dia memikirkan sebuah cara agar dapat membunuh kaiju nomor 8 dan mengambil mayat milik kaiju nomor 8. Tetapi, sebelum hal itu dilakukan, dia berencana untuk tetap bersembunyi sampai tubuhnya beradaptasi dengan tubuh barunya yang sekarang ini. Berita kemunculan Kyuju atau kaiju nomor 9 pun mulai tersebar di seluruh Jepang dan membuat heboh banyak pihak. Sementara itu, terlihatlah Kafka yang sedang menjenguk Reno yang nampaknya sudah siuman. Reno pun kemudian berterima kasih karena Kafka telah menyelamatkan nyawanya dari Kyuju kemarin. By the way, di sini saya sebutnya kaiju nomor 9 itu Kyuju dan kaiju nomor 8 Hakaiju ya, supaya nggak belibet gitu lidah saya. Oke, lanjut. Kafka pun terkejut saat Reno mengatakan hal itu dengan sangat keras, karena Haru juga ditempatkan di ruangan yang sama dengan Reno. Tapi, karena penasaran, Haru pun bertanya, kenapa Reno tiba-tiba berterima kasih kepada Kafka. Sontak, dengan cepat Kiko pun meluruskan hal yang dikatakan Reno, agar Kafka tidak ketahuan. Dan ya, untung saja Haru merupakan orang yang, iya begitulah, sedikit miring gitu loh. Jadi, Haru pun mempercayai semua kata-kata Kiko. Scene kemudian berpindah saat pesta penyambutan Haru dan Reno yang baru saja pulih dari cedera mereka. Semua orang kemudian berpesta dengan riang gembira di tempat itu.
By the way, yang traktir itu si Ichi ya. Di sini terungkap juga nih kalau si Ichi itu sebenarnya merupakan anak seorang konglomerat gitu, atau pemimpin perusahaan. Dan yang bapaknya ini maksudnya itu pemimpin perusahaan pembuat armor serat kaiju gitu loh, yang udah pasti kayaknya tuh bukan main. Oke, lanjut. Di tempat tersebut, semua orang pun makan dengan gembira dan tentu saja bersenang-senang. Tapi tiba-tiba, situasi di tempat itu pun lalu berubah karena semuanya malah sibuk membicarakan soal misi selanjutnya. Reno pun sadar kalau bukan cuma dirinya yang ingin menjadi lebih kuat, tetapi semua orang juga ingin menjadi lebih kuat lagi. Tapi dengan tiba-tiba, Hoshina pun masuk ke dalam ruangan dan menenangkan mereka, sekaligus meminta perhatian mereka semua, karena dia akan mengumumkan sesuatu. Hoshina kemudian memanggil Kafka dan berkata, kalau dalam misi kemarin, Kafka telah memberikan sebuah kontribusi yang sangat-sangatlah besar. Jadi karena hal itu, para petinggi memutuskan untuk menaikkan pangkat Kafka dari kadet menjadi pasukan pertahanan resmi dan masuk ke unit ketiga pasukan pertahanan. Sontak, karena mendengar itu, Kafka pun merasa sangat, banyak banget sangatnya. Bahagia. Oke. Udah habis.